yang kelas A kalau gitu. Eh, siapa yang kelas A? Silahkan perwakilan kelas A kelompok mana aja boleh buka Hyperchamp kemudian share screen. Boleh siapa aja silahkan buka Hyperchamp kemudian share screen. Kelompok saya 5B tadi Bu udah. Oke, kelompok lain kelompok A, kelompok dari kelas A silahkan Hyperchamp. Buka Hyperchamp. Kelompok kelas A Oh iya OH-nya. silahkan. Siapa aja boleh yang dari kelas A. Bentar, bentar, bentar. Nabila, Nabila. Kelompoknya Nabila kelas A, kelas B. MDL 2 ya. Itu kan ada dikirim di grup, nah tinggal dibuka aja. Nggak ada. Nabila, kamu kelompok berapa? Nabila Pandora, Kelompok 4A, Bu. 4 apa? 4A. Ya, silahkan buka Hyperchamp-nya. Jadi, silahkan di-share screen kelompok 4A Hyperchamp-nya. Oke, Bu, sebentar sedang Oke, coba share screen. oke. Di laptop nggak sih biar share screen? Kan tadi orang terus ada sepeda nggak dicolok tasnya. Gimana kita pas? Boleh cek oh, pasti. Yang lain silahkan isi presensi ya. Untuk kelas B, isi presensi untuk hari Rabu ini dan Rabu minggu lalu.
Kelas A isi presensi untuk hari Jumat tanggal 15 dan tanggal 22, hari Jumat tanggal 22 dan 29. Oke. Kelas B, sekali lagi, kelas B isi presensi untuk hari Rabu ini dan Rabu minggu lalu. Kelas A isi presensi untuk hari Jumat tanggal 22 dan 29. Silahkan. Udah bisa kelompoknya? Bila atau kelompok lain deh dari kelas A, silahkan share untuk silahkan. Izin Bu untuk kelompok 4A tadi sedang menunggu jaringannya soalnya tidak bagus. Oke, ini adalah struktur dari Oke, ini adalah struktur dari yang tadi ya. Oke, bener ya. Ini adalah struktur dari Santon yang tadi sudah dikirimkan oleh loh. Kenapa hilang? Satu-satu aja, nggak usah semuanya. Udah, ini aja. Oke, ini adalah struktur dari Santon yang dikirimkan tadi ya, yang sudah dibuat oleh kelas B. Jadi semuanya silahkan mendownload atau menggambar yang sama. Menggambar juga cepat karena ini kecil ya. Oke, kalau dari strukturnya oke. Nah, jadi pastikan semua atom-atomnya itu masuk. Misal nanti kalian menggambar di Cembro, kemudian masih ada merah-merahnya, masih ada merah, itu eh, biasanya salah. Oke, siapa yang masih nyalain? Oke. Oke, kalau sudah seperti ini, kemudian kalian bisa buka info di atas, info model, coba digeser, ya, yang hijau, yang ya geser lagi coba di atas ada info ini, yang ya, ya itu dia. Yang tulisannya adalah info model builder. Oke, itu diklik. Silahkan diklik. Sudah? Nah, coba diputar, bisa diputar kan untuk saya diputar. Ya, di drag, di drag. Itu pilih opsi drag di sebelah kiri. Ini kalau saya begini kelihatan nggak tanda panah saya nggak ya? Di kiri, di kiri, di kiri, di ujung kiri itu ada tanda muter-muter. Bukan, yang tanda puter yang di ketiga dari kiri, ketiga dari kiri. No, 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 kamu gambar, kamu nggak gambar itu. Yang ketiga dari kiri, ya itu. Nah, oke, coba diputar. Harus memastikan supaya enggak benar. Jadi kita bahwa eh, semuanya tidak ada yang tumpang tindih. Nah, karena kalian mengerjakan Santon, harusnya ini lebih gampang ya. Dan molekul jadi harus sudah yakin dia tidak tumpang tindih. Jadi ini sebenarnya masih mudah karena kalian menggunakan molekul yang strukturnya kecil si santon ini. Jadi dan substituennya juga kecil. Jadi masih aman. Oke. Jadi aman ya. Kalau sudah silahkan disimpan. Klik save as file, save as. Sudah. Kemudian tipe filenya .mol. Ini tolong ditambah masukin di file yang preparasi boleh lah. Ya, ya betul yang mol. Ya, ya itu yang mol. Nama filenya kandidat strip simetri aja.
Nggak apa-apa kalau yang ini boleh nanti aja di kandidat. Strip simetri. Simetri. Ya, boleh lah. Ya, boleh. Boleh seperti itu, boleh. Dot. Jangan lupa ekstensinya. Ingat, ekstensinya mol. Jangan sampai lupa. Mol. Oke. Nah, tolong disimpan di folder preparasi. Gimana nyimpannya? Di nol, di tempat yang tadi nol, satu preparasi gitu. Di yang preparasi. Nggak ada. Kan kemarin ada 3 folder kalian sudah buat ya, yang nol nol eh, original, ada 01 preparasi, ada 02 docking. Nah, ini kalian simpan yang lain ya, sambil yang lain juga ikut menyimpannya di 01 preparasi. Yang lain juga mengikuti ya, hal yang sama, silahkan kalian cek masing-masing, kalian simpan masing-masing. Sangat penting untuk membuat dokumen yang nggak ada. Kenapa? Oke lah, kamu simpan aja. Harusnya ini ada. Karena kita semua sudah buat sampai 02. Oke, ya udah terserah lah, simpan aja. Yang penting saya udah ajarin cara yang benar. Kalian mengerjain dengan cara apapun, ya sudah. Kemudian itu kandidat simetrisnya jangan pakai spasi ya, pakai strip aja di nama filenya. Pakai Tidak usah, ini Kak, diusahakan untuk MDL tidak file. menggunakan spasi ya, pakai strip aja, hyphen, pakai strip, kandidat strip simetris gitu. Jadi kita biasa strip atau hyphen, garis, astaga. Kamu tahu strip, tahu hyphen? Strip, kamu nggak tahu strip? Astagfirullah. Nih, hyphen, strip. Sudah ya? Oke. Kalau sudah, silahkan disimpan. Harusnya kamu nggak punya foldernya. Ya udah terserah simpan aja lah. Terus sudah ajarin kalian cara yang bener ya. Kalau kalian serampangan seperti itu ya resiko kalian tanggung sendiri. Saya sudah ajarin cara yang bener, bikin foldernya yang rapih. Ya silahkan disimpan, di save. Oke, kemudian dikirim ke grup. Ya silahkan di close. Sudah bisa di close. Kirim ke grup hasilnya. Oke. eh, Gilang, kamu kelas berapa? Kelas A, kelas B. Silahkan kelompoknya Gilang, tolong buka. Ah, Bu. Eh, Nah, kamu ke kelompok A, kelas A. Oke, ya. Silahkan buka Gauss View. aduh Bu, aku bu, bu apa Zoom di HP lagi. Ya, kelompokmu lah. Kenapa Bu? Kelompok kelompoknya Gilang, silahkan buka Gauss View. Sendiri aku Bu, enggak kelompokku enggak ada yang bawa laptop Bu. Maaf Bu. Aku Kalian nggak coba niat aja. kuliah hari ini? Kan udah tahu kan, kelas apalagi terutama kelas kelas A kan? Kita udah sepakati kemarin. Oke, Bu. Ini ada Bu, ada. Ya kalau nggak kelompokmu ya kelompok lain dari kelas A lah yang merasa mau membantu kelompoknya Gilang. Kalian expect apa ke kelas nggak bawa komputer? Kelas komputasi tapi nggak bawa komputer kan lucu sekali. Nah,
Udah? Oh, saya nggak. Ya, silakan siapa aja dari kelas ini. Jadi caranya cara yang lebih tepat ya, karena saya bisa tahu siapa yang prepare, siapa yang enggak. Ayo, silakan. Dibuka gaussiannya. Yang lain juga ya, buka gaussian di laptop masing-masing. Kalau kalian nggak bawa laptop, terus kira-kira belajarnya gimana? Saya penasaran. Ayo, silakan. Kalau gitu next time saya begini aja lah. Supaya kali memastikan kalau kalian datang dengan persiapan. Karena kalau nggak ternyata cuma nonton aja, nggak ikut belajar. Reza, kamu kelompok berapa? Reza Saskia? Oke, Gaussnya udah kebuka di ini kelompok berapa yang share screen? Oke, silakan buka dokumen yang dikirim di grup. Di-download dulu dokumen yang dibuka yang dikirim di grup. Yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Oh ya, di sini nggak ada yang mau ikut PKM kah? Kalau misalnya ada yang mau saya bimbing bisa private chat ya. Oke, sudah buka. Coba lihat. Coba dibuka. Ya. Oke. Ini struktur yang tadi ya. Coba diputar kok. Oh, saya mau lihat. Oh, satu lagi. Diputar sedikit. Saya mau lihat O-nya satu lagi. Ada nggak? Diputar. Oke, ada. Oke. Oke, kalau nah tadi sudah kita tadi jadi tahap yang pertama di ChemDraw kita gambar strukturnya, kemudian di HyperChem kita rapihkan dan kita pastikan tidak ada atom yang tumpang tindih itu fungsinya. Nah, sekarang kita akan optimasi dulu strukturnya untuk kita bisa lanjutkan ke proses berikutnya, gitu ya. Nah, cara optimasinya silahkan klik sudah ya, klik calculate sudah. Kemudian kamu kalau sudah calculate, kemudian Gaussian calculation setup sudah. Nah, di sini kita akan mengatur ya. Sebenarnya ada beberapa pilihan yang bisa kita pakai. Nah, dalam hal ini kita atur di metode. Silahkan di metode. Di metode. Nah, sebenarnya di metode ini ada beberapa pilihan. Coba klik yang hard free lock. Hard free lock. Nah, ini ada beberapa metode. Nah, metode ini menghitungnya berbeda-beda. Jadi, penghitungan energinya itu berbeda-beda. Misalnya ada yang dari interaksi elektron, seluruh elektron di semua kulit. Ada yang menghitungnya dari elektron di kulit terluar saja. Nah, semakin detail perhitungannya, semakin banyak eh, eh, variabel dan ya, semakin banyak variabel yang dihitung, parameter-parameter yang dihitung, maka semakin lama prosesnya. Nah, karena kalian masih tahap belajar, kita hanya akan menggunakan yang semi empirical. Jadi silahkan klik
semi empirical, artinya tidak begitu dalam perhitungannya. Oke. Jadi sehingga waktu yang kita butuhkan itu tidak banyak, tidak lama. Jadi ini hanya semi empirical saja perhitungannya. Oke. Seperti itu. Jadi tidak begitu detail perhitungannya karena biar cepat. Karena kalau misalnya yang detail itu bisa berhari-hari, tergantung dari ukuran molekulnya gitu ya. Jadi kita ambil yang semi empirical saja. Jadi jangan yang hard free log. Oke, kalau sudah klik submit aja. Submit. Sudah klik save ya. Nah, sudah. Nah, ini berarti dia akan muncul ya kotak dialognya. Nah, silahkan disimpan di preparasi lagi. Pakai energi atau optimasi? Ya, kenapa? Job type-nya pakai optimasi atau energi, Bu? Job type-nya optimasi aja lah, optimasi. Oh ya, optimasi aja. Sudah? Jadi job type-nya optimization aja ya. Sorry, tadi saya kelewat. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Job type-nya di job type udah diganti? Coba lihat job type-nya. Coba dibuka. Optimization. Ya, yang itu benar. Ya, oke. Benar ya. Oke, sorry tadi saya kelewat. Oke, ya. Kalau sudah disubmit aja. Disubmit, di save. Sudah. Nah, Bu, Kalau kalau sudah bisa dikasih. Ya, biasanya kami pakai AM1, Bu. Ini tetap dia PM6, Bu? iya, Bu, nanti itu pilihannya bisa mana aja. Nah, ini karena kalian masih belajar, makanya saya kasih yang PM6. Boleh, kalau mau pakai M1 Makasih, Bu. silahkan. Boleh diganti AM1 juga boleh. Silahkan sama aja sebenarnya. Boleh, boleh diganti aja. Kalau misalnya kalian sudah terbiasa, mungkin ada yang sudah mengerjakan ya. Biar semuanya sama soalnya. Biar semuanya seragam, biar nggak ada yang AM1, nggak ada yang PM6. Jadi biar seragam, disamain aja AM1. Karena sepertinya sudah banyak yang mengerjakan duluan, nggak apa-apa. Oke, sudah. Kalau sudah, silahkan bisa di-save. Di-save, bisa dikasih nama kandidat-kandidat. Ya, ya, oke. Yes, 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 yes. Namanya, oke. Saat di-save, loh, udah. Oke lah, nanti aja diganti. Tadi udah di-save, udah belum diganti nama. Ya udah, nggak apa-apa. Lanjut aja. Biarin dia menghitung. Sudah? Oh ya, tunggu ya. Ini berarti dia sudah melakukan perhitungan, ditunggu aja. Nah, ini eh, kenapa kita pilih semi empirical, kemudian parameter-parameter yang kita pilih tadi memungkinkan kita mengerjakan ini beberapa menit saja ya. Oke, yes. Karena kalau misalnya tidak, kalian bisa mengerjakannya berjam-jam, bahkan berhari-hari ya tergantung ukuran dari kandidatnya. Nah, ini ada dua, ada CHK, ada log, boleh pilih salah satu. Kemarin kalian pakai yang mana yang sudah mengerjakan supaya sama. CHK boleh, log boleh, terserah. Boleh pilih salah satu. Sudah? Kalau boleh pilih salah satu, terserah. Di open aja. Silahkan klik open. Sudah? Terserah mau pilih yang mana aja ya. Tapi kalau mau disamakan sama teman-temannya boleh. Kalau sudah di open, bisa klik file, kemudian save. Ya, kemudian save. Ya, namanya kita kasih nama kandidat optimal saja ya. Karena ini sudah optimal. Kandidat strip optimal. Optimal. Jangan lupa, kemudian di bawahnya, di tipenya, di type-nya, pilih mol 2. Yang bawah, iya, mol 2.
Yap, silahkan diklik. Kemudian jangan lupa namanya tambahkan ekstensi, jangan lupa. Setiap kalian membuat file, tambahkan ekstensi .mol2. Jadi jangan lupa ekstensinya. Di nama file, kandidat optimal .mol2. Jangan lupa tambahkan ekstensinya ya. Ya, silahkan tambahkan ekstensinya .mol2. Halo? Ya, mol2. Ya. Jadi jangan pernah lupa untuk nambahkan ekstensi secara manual ya untuk jaga-jaga. Oke, silahkan di save. Oke, sudah di save? Ya, sekarang kirimkan ke grup. Biar cepat saya langsung aja ambil alih. Silahkan kirimkan ke grup. Yang lain silahkan buka Chimera. Chimera. Oke, boleh dikirimkan ke grup? Ya, bisa dikirimkan ke grup? Lagi loading, Bu. Oke, sorry. Maaf ya, agak nggak sabaran. Yang lain bisa buka Chimera ya. Saya download dulu yang tadi deh. Oke. Kemudian, oh ya, jangan lupa dikirim ke grup. eh oh iya ya, kan ada 2 kelas di sini ya. Di, oke, saya forward ya ke grup. Ini kan dikirimnya ke grup kelas B. Berarti saya kirim ke grup kelas A juga. Mm, mm, mm. Yang Dari, dikirim yang optimal aja, Bu. iya, yang sudah optimal komputasi Kim A ya. Oke, saya forward dulu ke kelas A ya. Kandidat simetri ini saya forward ke kelas B. Saya kirim ke kelas B. Kemudian yang kelas B. eh, Bentar, biar semuanya dapat, saya kirim dulu ke kelas dari kelas A ke kelas B. Ini yang komputasi kelas A. Oke. Udah ya, semuanya sudah dapat ketiga file, tapi harusnya kalian tidak perlu mendownload, jadi silahkan dibuat sendiri kan tadi dari awal mengikuti gitu. Oke, udah ya, udah dikirimkan yang optimalnya. Oke, saya download dulu. Oke, saya simpan dulu kandidat optimalnya di. Oke, saya simpan di reparasi. Oke, saya lanjutkan dari sini ya. Oke, saya ya boleh saya akan share screen ya sebentar. Oke, oke ya, udah. Kalau sudah, silakan dibuka yang sudah dioptimasi terakhir. Yang sudah di Silakan dibuka yang sudah dioptimasi. Yang kandidat optimal mol 2 tadi, yang sudah dioptimasi. Bentar, saya ganti model share screen saya dulu supaya bisa kelihatan. Oke, dah. Jadi silahkan dibuka ini ya, kandidat yang sudah dioptimasi tadi. Sudah?
Kalau sudah, oke, di open di sini. Sudah ya? Yang sudah dioptimasi ya, jangan sampai salah buka. Jangan sampai dibuka yang belum diapa-apain. Udah ya, kalau kalian lihat di sini ini sudah. Udah ya, ini adalah kandidat kalian. Jadi kemarin kan kalian sudah mengerjakan docking untuk ligan kalian. Nah, sekarang kalian melanjutkan untuk docking menggunakan kandidat kalian. Oke, kita akan preparasi kandidat kalian untuk docking. Cara preparasinya sama seperti sebelumnya. Jadi karena kalian sudah pernah mengerjakan, saya akan agak cepat. Oke, karena sudah pernah ya kalian kerjakan sebelumnya. Seperti biasa ya, tools, structure editing, add HH. Oke, kemudian oke. Atau kalau mau langsung doc prep juga boleh. Silahkan. Terserah kalian. Ini sudah nambah hanya ya. Nah, kemudian tools, structure editing, add charge. Atau boleh kalian langsung dengan doc prep. Boleh. Yang mana aja boleh. Oke. Ini sudah sama, tinggal oke. Oke, ditambahkan charge-nya. Oke. Nah, sudah. Sudah ya? Sudah semua? Nah, kalau sudah tinggal kita simpan aja. PDB, saya akan namakan kandidat strip preparasi dot PDB. Oke, kandidat preparasi PDB. Kalau sudah, silahkan disimpan. Oke, disimpan. Saya mau taruh bikin folder. Dalam hal ini kita bisa buat folder lagi atau bisa kita satukan saja di preparasi terserah. Tapi karena namanya berbeda, saya taruh aja di preparasi. Tidak akan saya buatkan folder lagi. Kayaknya sudah cukup deh. Ya, gitu aja. Di preparasi aja. Udah ya? Kalau sudah disimpan, di save. Sudah? Semuanya sudah? Karena kalian sudah pernah mengerjakan ini untuk ligan, jadi saya cepetin tadi. Sudah ya? Oke? Udah, Bu. Kalau sudah, saya bilang sudah. Kalau sudah, bilang sudah. Atau mau diulang. Tapi ini sebenarnya sudah kalian kerjakan waktu di sama aja Sudah, Bu, tadi. sudah. Oke. Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjutkan. Ini ya berarti sudah kalian preparasi ya sama aja dengan cara yang kemarin. Cuma kita eh, yang sekarang kita gunakan kandidat saja. Jadi tidak ada terlalu berbeda. Oke, kita keluar. Oke, kemudian silahkan buka. Bentar. Silahkan buka. Sekarang kita buka Autodoc Tools ya. Autodoc Tools kalau sudah. Kemudian, ntar ya. Jadi semuanya buka Autodoc Tools, silahkan. Autodoc Tools. Oke, sama seperti kemarin ya. Sekarang kita memastikan formatnya adalah PDBQT. Nah, kalau kan proteinnya sudah kita preparasi, jadi sekarang kita cukup preparasi ligannya saja. Oke, ligan, input. Oke, kemudian open. Kemudian pilih file yang ini kita pindah ya, kita pindah ke docking, preparasi. Kemudian seperti biasa tidak akan terlihat karena yang dicari adalah PDBQT. Jadi kalian ganti menjadi all files sama seperti kemarin. Nah, sekarang kita akan pakai kandidat preparasi alias kandidat yang sudah kita preparasi tadi. Oke, sudah semuanya ya bisa mengikuti ya. Intinya kalian buka kandidat preparasi di Ligan. Klik open. Oke. Sudah? Media. Oke, aman ya. Media strukturnya. Kalau sudah, sama aja seperti kemarin ya. Sama aja seperti kemarin. eh Kurang lebih tidak berbeda gitu ya. Ini kalau sudah dapat
ligannya tinggal kalian simpan sebagai PDBQT. Oke, jadi caranya tinggal klik ligan. Oke, kalian ada yang ketinggalan nggak? Apa saya kecepatan? Ini saya cepat karena sudah pernah, tapi kalau kalian merasa saya cepat, boleh bilang ya. Ligan, kemudian output, kemudian save as PDBQT. Sudah? Nah, kalau sudah, tinggal tulis namanya. Kita namakan ini kandidat. Ya, kandidat aja. Oke. Kemudian ekstensinya PDBQT. Kita menyimpannya tidak lagi di preparasi, kita simpan di docking. Sorry. Ini C. Kita simpannya di docking. Sudah? Ada yang ketinggalan? Ada yang tertinggal? Aman? Aman semuanya? Sudah? Sudah? Kalau sudah bilang sudah. Atau ada yang tertinggal? Sama aja dengan cara yang kemarin kok. Di save. Ingat di 2 docking, 02 docking di save. Oke, sudah? Sama aja ya dengan cara yang kemarin. Ada Udah, yang Bu. tertinggal? Oke, mantap. Kalau sudah, ya boleh di-mute kalau sudah. Oke. Sudah ya? Oke, kalau sudah, ya sama aja dengan yang kemarin, kita tinggal docking sekarang. Oke, kita tinggal docking. Ini bisa kita close ya, sama seperti kemarin, kita tutup aja. Oke. Oke. Nah, tapi kita edit dulu perintah. Ini kan di docking, folder docking. Ini ya. Kita edit dulu. Oke. Kita edit dulu perintahnya. Di conf. Oke, perhatikan baik-baik ya. Kita edit perintahnya. Oke. Kalau kemarin kan kita pakai ligan nih. Sekarang kita mau pakai kandidat. Oke. Kemarin kan pakai ligan, sekarang kita pakai kandidat. Jadi namanya diganti menjadi kandidat. Oke, jadi samakan dengan file yang kalian simpan. Jangan sampai nanti nggak ketemu dia. Ini kalian kan simpannya kandidat.pdbqt. Oke. Kandidat.pdbqt nih kalian simpannya. Berarti di sini juga tulisannya harus kandidat.pdbqt. Tidak boleh ada satu huruf pun yang berbeda dengan nama dokumen. Oke? Karena kemarin kan di pertemuan sebelumnya kita mendocking antara ligan dengan reseptor. Nah, sekarang kita mendocking antara kandidat dengan reseptor. Oke. Jadi kalau reseptornya namanya reseptor.pdbqt, ligannya namanya kandidat.pdbqt. Karena reseptornya kan sama nih, masih sama, nggak kita ganti. Jadi nggak usah diganti namanya. Ligannya yang berubah. Ligannya kita ganti dari native buat sama-sama. Oke. Kemudian kalau yang kemarin ligannya itu namanya adalah out ligan. Nah, sekarang karena yang kita pakai adalah kandidat, berarti saya mau namanya out kandidat. Oke. Jadi nanti hasilnya akan tersimpan sebagai out kandidat. Oke. Lognya nggak apa-apa. Ligan, senternya sama, semuanya sama.
Kemudian ini supaya log yang ini berbeda. Kemarin kan hasil perhitungan untuk ligan itu menggunakan log txt nih. Nah, karena sekarang kandidat supaya tidak bercampur akan saya ganti namanya menjadi kandidat log supaya dia tidak tertukar dengan ligan. Oke, jumlah runningnya tetap 5 kita pakai, boleh lebih nanti kalau kalian sudah mengerjakan sendiri ya. Tapi biar karena ini masih latihan kita pakai cukup 5 aja. Yang lainnya sama karena parameter kita semuanya sama. Oke, semua parameternya sama karena koordinatnya sama. Kita kan mau membandingkan koordinat yang sama, jadi semuanya harus sama koordinatnya. Oke, jadi reseptor, PDBQT, kandidat PDBQT, out kandidat PDBQT, yang lainnya sama. Seperti itu. Sudah? Kalau sudah, jangan lupa di save file, kemudian save. Oke. Jadi yang kalian edit, pastikan yang kalian edit ini adalah file conf yang ada di dalam folder 02 docking. Jangan ngedit di file yang salah, karena kalau enggak nanti dia salah running. Ini. Jadi silahkan diikuti. Jadi yang karena sekarang sudah bukan ligan, berarti yang ligannya diganti dengan kandidat. Sudah? Kalau sudah bilang sudah. Sudah, Bu. Oke. Udah semua ya? Udah? Kalau sudah, masih deh. Kalau sudah, sekarang kita akan melanjutkan dengan perdokingan ya. Oke, seperti biasa, buka komen prom kalian. Oke, ini ya, seperti biasa. Buka komen prom kalian. Bentar. Oke, seperti biasa. Nah, sekarang saya sedang di users Lenovo, jadi saya mau membuka folder docking saya. Jadi silahkan kalian seperti biasa ya, CD. Seperti biasa saya kirimkan lagi. Tapi ini kalian sudah tahu lah ya, kalau kita mau perintahnya ya, kalau misalnya mau eh, membuka folder tertentu, silahkan CD spasi nama folder. Ini sudah ya kita pelajari kemarin. Nah, saya mau mundur satu folder karena punya saya adanya di C. Maka saya CD spasi 1, 2, titiknya 2 kali. Nah, berarti sekarang saya sudah mundur satu folder yang tadinya user, kemudian Lenovo, sekarang keluar dari Lenovo, kemudian hanya user saja. Oke, karena file saya masih di C, maka CD titik-titik. Nah, sekarang saya sudah di C. Saya ingin, seingat saya menyimpan dokumen di C. Nah, untuk memastikan bahwa ingatan saya benar, saya akan klik dir. Untuk melihat benar nggak sih folder saya ada di C. Nah, akan muncul semua folder yang ada di C. Kalau kalian lihat di sini ada docking, berarti benar folder saya ada di C. Nah, sekarang saya mau masuk ke docking, berarti tinggal cd spasi docking. Oke, nah sudah masuk ke docking. Kemudian saya mau lihat apa aja isi foldernya di docking, tinggal dir saja. Nah, semua eh, dokumen yang akan kita docking adanya di folder 02 docking, ya kan? Berarti yang kalian masukkan adalah cd spasi 02 strip docking. Oke, sekarang sudah masuk ke docking, maka kita akan mengerjakan docking seperti biasa. Nah, supaya kita tidak mengerjakannya, menulis promnya secara manual, bisa kalian copy langsung dari folder tadi, dari file txt kalian tadi. Ini. Oke, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya ya, kalau ada pagar, ini artinya perintahnya tidak akan dibaca oleh komputer kalian. Oke, tidak akan dibaca oleh komputer kalian.
Tapi ini kalian tulis supaya kalian tidak capek untuk menulis secara manual. Jadi silahkan cukup copy, Ctrl C ya, copy atau klik kanan, copy boleh. Kemudian silahkan buka command prompt-nya lagi. Kita paste ya, klik kanan saja cukup sekali, sudah terpaste. Jadi ini hanya untuk mengingat saja. Kalau kalian mau tulis manual, silahkan, tidak ada masalah. Ini hanya biar cepat. Kalau sudah, oke, tinggal kita docking ya, enter. Nah, dah, sudah mulai di docking. Ini kita sengaja memilih semua mode yang ringan supaya cepat ya, seharusnya lama. Nah, ini sudah keluar, jadi sudah ada outputnya. Kalau sudah seperti di layar, berarti sudah selesai. Bisa kita lihat ya di foldernya. Di folder docking sekarang sudah ada out kandidat PDB QT. Tapi seperti biasa, out kandidat PDB QT ini dia belum eh, misah ya, masih nyampur. Kalau kita lihat di visual Discovery Studio, kalau kalian lihat di sini ini masih nempel 5 kandidat yang berbeda masih nempel. Hmm, all files. Kalau kalian lihat kandidatnya masih, nah ini masih nyampur seperti ini ya, masih nyampur seperti ini. Jadi dia masih 5 kandidat yang numpuk. Jadi kita harus split dulu ya. Jadi masih 5 kandidat yang numpuk. Jadi kita harus split dia terlebih dahulu. Caranya sudah sama aja seperti kemarin ya. Tinggal Vina. Oke. Kemarin kan kenapa namanya di sini adalah Vina split.exe karena kalian menyimpannya di sini. Nama aplikasinya di sini adalah Vina Split. Makanya kita nulis sana Vina Split karena kita mau menyuruh Vina Split yang bekerja gitu. Kemudian ekstensinya karena ini adalah aplikasi ya berarti kan .exe gitu. Jadi itu adalah asal muasal perintahnya ya biar kalian tahu kenapa dia seperti itu. Tidak hanya tahu masukin aja tapi tahu kenapa seperti itu. Kemudian strip input, ya berarti input kalian apa? Yang kalian input adalah si yang mau kalian pecah. Tentu saja adalah si tadi nama filenya apa? Nama filenya eh, eh, eh. Mana tadi? Nama filenya adalah outCandidat.pdbqt. Yang mau kita pecah adalah outCandidat.pdbqt. Berarti outCandidat.pdbqt. Dah? Udah ya, jadi Vina underscore split.exe strip input, kemudian nama filenya tadi kan outCandidat.pdbqt. Kalau sudah di enter, nah itu sudah dia potong pecah menjadi 5. Kita cek di file kalian. Nah, di sini sudah ada 5 kandidat. Oke, ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kandidat dan 5 ligan. Nah, di sini di hasilnya ada hasil yang log ini adalah data hasil dockingnya ligan. Yang kandidat log adalah data hasil dockingnya kandidat. Kalau kalian lihat di sini yang paling rendah energinya adalah yang nomor 1 ya. Maka kita akan menggunakan nomor 1 sebagai kandidatnya. Seperti itu. Kalau sudah, berarti prosesnya selesai. Kita tinggal visualisasi saja. Oke. Sudah? Ada yang tertinggal? Silahkan. Bisa dikerjakan, dibantu sama asisten yang ada di situ. Oke, jadi untuk hari ini cukup sampai kita berhasil mendocking kandidat. Oke, berikutnya nanti di pertemuan terakhir baru kita belajar visualisasi.
Ya, nah pertemuan terakhir baik kelas A dan kelas B itu akan kita lakukan di hari Jumat jam jam berapa kalian? Jam 7 ya? 7.50. Ya, 7.50 ya. Jadi itu kan jadwalnya kelas A, tapi kelas B silahkan ikut bergabung dengan kelas A. Jadi kelas B akan bergabung dengan kelas A di hari Jumat jam sesuai dengan jadwal ya jam 7.50. Begitu. Sudah ya, sampai sini ada pertanyaan. Kemudian untuk presentasi, kalian siap presentasi minggu depan? Atau jadi presentasi itu sudah punya poster ya? Atau minggu kedua ujian? Bisa perwakilan kelas kalian ngomong ke Bu Emi, pergi mensepakati ke Bu Emi mau presentasinya kapan, menghadap ke Bu Emi, perwakilan kelas A dan kelas B untuk menyepakati waktunya. Halo, ada yang bisa ngomong menjawab? Silahkan. Misal lagi nggak ngomong Ibu sendiri, kemarin kesepakatan ya?